Kembalinya Raja Serigala. Bab 151 Aku yang terbaik di dunia. Wang Zicheng begitu gembira hingga hampir menangis. Dia mendorong Tian Liang dan berlari ke arah Sekretaris Li. Sekretaris Li, Anda datang tepat waktu. Orang-orang ini melanggar hukum dan membuat masalah, mengganggu pekerjaan reklamasi kami. Jika Sekretaris Li tidak datang tepat waktu, saya pasti sudah dipukuli sampai mati oleh mereka. Anda harus mengambil keputusan untuk saya. Saya hanya melakukan apa yang Anda perintahkan. Saat Wang Zicheng berbicara, dia melirik Sekretaris Li. Sekretaris Li tentu saja mengerti bahwa selama masalah ini ditangani dengan baik, akan ada manfaatnya. Dia mendorong kacamata berbingkai emasnya dan berjalan di depan Chen Fan dengan bangga. Bolehkah saya tahu nama Anda? Chen Fan. Chen Fan menjawab tanpa ekspresi. Sekretaris Li sedikit tidak senang dan bertanya, apakah Anda membawa orang-orang ini ke sini? Ya, kata Chen Fan seperti biasa. Sekretaris Li langsung murka, bajingan, masyarakat ular hitam. Beraninya kau mengumpulkan begitu banyak orang di siang bolong untuk menghalangi pekerjaan si Cheng. Tahukah kau kejahatan apa yang telah kau lakukan? Chen Fan tetap acuh tak acuh seperti biasanya dan berkata, aku tidak tahu. Saya baru saja berziarah ke makam saudara saya yang sudah meninggal. Saya tidak tahu apa salah saya dengan berziarah ke makamnya. Bajingan. Apakah ini nada bicaramu saat berbicara padaku? Apa kau buta? Tempat ini telah diubah menjadi area perencanaan. Semua tanah di sini akan digali dan dibuang ke laut di seberang jalan. Kalian mempersembahkan korban di sini dan menghalangi pekerjaan normal kami. Tahukah kalian seberapa serius konsekuensinya? Apakah kalian percaya bahwa saya dapat menangkap kalian hanya dengan satu kata? Bajingan. Liang melangkah maju, apakah ini nada yang kamu gunakan saat berbicara dengan bos? Chen Fan menghentikan Liang dan menatap Sekretaris Li tanpa rasa bersalah. Sekretaris Li benar-benar meremehkan dan bahkan berpikir bahwa Chen Fan adalah seorang pengecut dan bahwa Chen Fan pasti akan berlutut dan menjilati pantatnya selanjutnya. Namun, hanya Liang yang tahu bahwa bosnya sebenarnya sedang dalam kondisi paling menakutkan saat ini. Izin reklamasi lahan. Saya ingat ada lebih dari selusin spesies ikan langka yang hidup di teluk di depan. Berdasarkan prinsip perlindungan spesies langka, reklamasi lahan sama sekali tidak diperbolehkan di teluk itu. Gunung ini juga merupakan tempat peristirahatan bagi burung-burung migran yang langka. Para ahli burung telah melakukan penelitian tentang hal ini dan telah menetapkan secara khusus bahwa ekologi di sini tidak boleh dirusak. Sekarang, dengan dua garis merah utama yang ada, saya tidak tahu siapa yang memberi Anda keberanian untuk mengeluarkan dokumen persetujuan reklamasi lahan. Sekretaris Li juga tampak tercengang. Dia tidak menyangka Chen Fan tahu begitu banyak. Padahal, memang ada dua garis merah di sini. Ibu kota provinsi telah dengan jelas menetapkan bahwa garis merah itu tidak boleh disentuh. Perilakunya jelas telah menyentuh garis batas yang tidak dapat dimaafkan. Namun demi uang, dia menyetujuinya. Sekarang, setelah mendengar perkataan Chen Fan, ada sedikit rasa takut di wajahnya, tetapi lebih banyak kemarahan dan rasa malu. Bajingan, beraninya kau membantah. Suara Sekretaris Li terdengar sangat keras, jelas-jelas ingin menang dengan suaranya, untuk menakut-nakuti Chen Fan agar diam. Namun, bagaimana mungkin Chen Fan takut padanya? Ketika artileri musuh diarahkan langsung ke markas Istana Raja Serigala, mencoba memaksanya mundur, dia melancarkan slogan serangan tanpa ragu-ragu. Yang bisa saya katakan adalah Sekretaris Li meremehkan Chen Fan. Chen Fan tetap tenang dan berkata, jika saya tidak salah, Anda hanya seorang sekretaris pembangunan kota kecil, jadi Anda tidak memiliki wewenang untuk menyetujuinya, kan? Bajingan. Sekretaris Li benar-benar marah. Anda tidak perlu tahu apakah saya memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau tidak. Jika saya berani menyetujuinya, saya bisa melakukannya. Juga, izinkan saya memberitahu Anda, saya memiliki keputusan akhir di sini. Saya dapat menyetujui apapun yang saya inginkan dan saya dapat mengembangkan apapun yang saya inginkan. Chen Fan akhirnya tidak bisa menahan tawa. Tentu saja, ini semacam ejekan bahwa tempat indah yang dijaganya benar-benar memiliki rayap seperti itu. Sekretaris Li, Anda sangat berani. Anda hanyalah seorang sekretaris pembangunan kota kecil, tetapi Anda berani mengeluarkan dokumen persetujuan seperti itu. Dari mana kekuatan Anda berasal? Siapa yang memberi Anda keberanian untuk bersikap begitu sombong? Sekretaris Li melepas kacamata berbingkai emasnya, mengembuskan napas, menyeka lensa dengan jijik, menatap Chen Fan dan menjawab, sudah kubilang, aku yang punya keputusan akhir di sini. Bahkan jika orang yang bertanggung jawab atas pembangunan perkotaan berdiri di hadapanku, aku tetap punya keputusan akhir. Benarkah? Saya orang yang bertanggung jawab atas pembangunan perkotaan, dan Anda yang punya keputusan akhir. Bab 152 runtuh. Benarkah? Saya orang yang bertanggung jawab atas pembangunan perkotaan, dan Anda yang punya keputusan akhir. Benar sekali. Belum lagi Anda sebagai penanggung jawab pembangunan kota, bahkan jika Anda seorang bintang, ucapan Sekretaris Li tercekat di tenggorokannya. Orang yang bertanggung jawab atas pembangunan perkotaan. Dia perlahan berbalik dan melihat seorang pria setengah baya berdiri di belakangnya. Lelaki itu berwajah persegi, potongan rambut cepak, wajah tembam, dan ekspresinya ramah. Ketika Sekretaris Li melihat orang itu, dia langsung menggigil.
Zhang, Zhang yang bertanggung jawab. Sekretaris Li, Anda hebat sekali. Zhang Rong yang berada di belakang menatap Sekretaris Li dengan wajah tegas. Tidak ada gunanya bagi Wang, orang yang bertanggung jawab, untuk berdiri di hadapanmu. Mulai sekarang, kau akan menjadi bosku. Wajah Sekretaris Li berubah total, menjadi seputih kertas. Celepuk. Dia berlutut di tanah, berbaring di depan Zhang Rong, dan berteriak, Zhang, bertanggung jawablah. Aku hanya mengatakan omong kosong. Wah. Dia berpura-pura menamparkan wajahnya sendiri dan berkata dengan ekspresi mengakui kesalahannya. Dalam pembangunan kota kami, Anda tetap memiliki keputusan akhir. Saya bicara omong kosong dan gegabah. Saya tahu saya salah. Aku hanyalah seekor anjing yang kau besarkan. Beraninya aku tidak menuruti perintahmu. Sekretaris Li begitu ketakutan sehingga dia memeluk paha Zhang Rong dan mulai bersikap sayang padanya. Zhang Rong melotot ke arah Sekretaris Li, menendangnya, dan berteriak dengan tegas, enyahlah, jangan membuatku jijik. Setelah berkata demikian, Zhang Rong berlutut di hadapan Chen Fan dan berkata dengan serius, Tuan Chen, saya minta maaf. Ini salah saya. Sekretaris Li tercengang. Dia merangkak ke sisi Zhang Rong dan bertanya dengan bingung, Zhang Rong, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu mau minta maaf padanya? Siapa dia? Apa dia sanggup menerima permintaan maafmu? Zhang Rong melotot ke arah Sekretaris Li dengan tidak sabar dan berteriak, diam. Setelah berkata demikian, Zhang Rong bersujud di tanah, maafkan saya, Tuan Chen. Awalnya, dia belum selesai menghadiri rapat di ibu kota provinsi, tetapi dia menerima telepon dari Tao Yue dan mengetahui situasinya. Sekretaris Li, orang yang tidak berguna itu, diam-diam menggunakan stempel dan menyetujui dokumen persetujuan reklamasi lahan saat dia sedang rapat. Ketika dia mengetahui bahwa tempat yang mereka timbun adalah teluk dan tempat yang mereka gali adalah gunung, dan kedua tempat itu memiliki garis merah di atasnya, dia begitu ketakutan hingga kaki dan tungkainya menjadi lemah dan dia bahkan tidak mempunyai keberanian untuk berdiri. Namun, ketika dia mengetahui bahwa gunung yang disetujui Sekretaris Li adalah tempat pemakaman saudara dewa berjasa ini, dia begitu ketakutan hingga pingsan. Meskipun dia tidak sadarkan diri, asistennya tetap membawanya kembali ke kota Dongjiang semalaman, tetapi meski begitu, sudah terlambat. Maafkan saya, Tuan Chen. Sekretaris Li menatap Zhang Rong seolah-olah dia telah melihat hantu. Bagaimana mungkin Zhang Rong, yang merupakan orang kedua setelah Kaisar dan di atas semua orang, bersikap begitu rendah hati? Mengapa demikian? Dia tidak mengerti, dan tidak dapat memahaminya. Dia menarik Zhang Rong dan berkata, Zhang Rong, apakah kamu melakukan kesalahan? Mengapa kau memanggilnya Tuan Chen? Dia sama sekali bukan orang penting. Dia hanya orang biasa. Saya sudah menanyakan identitas dan latar belakangnya. Dia hanya menantu yang tinggal di rumah, seorang gigolo. Anda tidak perlu terlalu menghormatinya. Dia bukan siapa-siapa. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras Sekretaris Li menarik Zhang Rong tetap sama dan bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Melihat Sekretaris Li masih tidak mau menyerah, Chen Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, Zhang Rong, bangunlah. Meskipun kelalaianmu tidak dapat dimaafkan, itu bukan niatmu. Hadiah dan hukumannya jelas. Kamu harus menjalani prosedur pengunduran diri besok. Sekretaris Li tertawa terbahak-bahak hingga semua orang terjatuh, dan berkata dengan nada menghina, menurutmu siapa dirimu? Bisakah kamu mengundurkan diri hanya karena kamu berkata begitu, Zhang? Benar-benar konyol. Seorang menantu yang tinggal serumah telah menjadi raja. Itu benar-benar melanggar hukum. Begitu kata-kata itu terucap, wah. Zhang Rong berdiri dan mengerahkan segenap tenaganya, menamparkan wajah Sekretaris Li. Seseorang, borgol Sekretaris Li. Bersambung.